ada proses perkembangan kebenaran. Proses pertama itu adalah dirimu sendiri. Coba ya, kenapa kok sampai pragmatis menyimpulkan? Kita hidup ini kan membawa banyak sekali ide. Kamu tiap hari dicekoki oleh dosenmu ilmu sejak kecil, gurumu PAUD, TK, SD, SMA. Itu kan kamu diajari banyak sekali. Belum nasihat dari kiaimu, dari ustadzmu, dari orang tuamu. Ini kan materi banyak sekali. Cuma begitu kamu hidup beneran, terjun ke dunia nyata, kamu akan berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, pengalaman baru yang membuat tegang. Tegang itu bukan, jangan pikiran aneh-aneh. Tegang itu berarti ada tension, nantang dengan wawasanmu yang lama. Jadi misalnya wawasanmu yang lama bilang bahwa barang siapa yang suka ngalah, maka hidupnya akan mulia, dia akan bahagia misalnya. Tapi begitu lihat pengalaman, ini ada orang yang ngalah terus, kualah terus, ternyata malahan hidupnya malah sumpek. Dia diinjak-injak, ditindas. Oh, ini kan ada ketegangan. Kamu dulu diajari waktu kecil bahwa Islam itu agama yang cinta damai, tidak suka tawuran. Hari ini kamu mengalami, lihat fakta, ada orang Islam yang senengane tawuran. Itu kan ketegangan sudah pikiranmu. Aduh, kamu galau sekarang kan, Islam sing bener ki sing ndi yo janjane. Ya, kamu tanya sudah. Ternyata informasi lamamu tidak berdaya. Kamu mau ngeyel, tidak ada, Islam mesti cinta damai. Kalau ada yang kayak gitu, yang keras-keras, itu bukan Islam. Tapi kamu nggak bisa membohongi dirimu. Mereka ngakunya Islam. Mereka bahkan merasa masuk surga duluan. Nah, itu kan ada pengalaman baru yang nantang wawasan lamamu. Atau yang kedua, kamu ketemu orang yang pandangannya kebalikannya dengan pandanganmu atau berbeda. Dan dia juga bisa hidup, bahkan lebih enak dari kamu, bahkan lebih nyaman dari kamu. Itu kan tantangan. Mungkin kamu lihat orang, kamu dikasih tahu dulu waktu orang hidup harus beragama. Kalau orang yang tidak beragama itu mesti hidupnya rusak, kacau. Begitu kamu jalan-jalan ke luar negeri, banyak orang ateis malah kaya raya, istrinya cantik-cantik lagi, duitnya banyak. Sementara kamu yang Islam, yang kerja keras, puasa Senin Kemis, sholat malam, aduh, hidupmu kembang kempis. Istri juga saenake, sing penting ana sing gelem. Karena kan kalau dalam bahasa Jawa apa? Syaratipun tiang nikah niku namung kalih sinten. Jadi karena ada yang mau ya cuma itu. Sementara orang yang ateis, gak duwe Gusti Allah, gak kenal Tuhan, hidupnya sakarepe dhewe enak. Terus kamu dihapusi sama kiaimu, ndak itu dilulu sama Allah itu. Dianu, dan kamu kok berat ya menangkap kayak gini ya, aku yang susah ini, Gusti Allah cuek padaku apa gimana? Wong aku sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah sholat berat. Tantangan kan ini bagi kamu. Enaknya gimana ini? Masa Gusti Allah cuek padaku? Apa susahnya sih aku dibikin seneng di sini? Apa Allah nggak bisa bikin itu? Tega sekali Allah padaku, kan gitu kamu tanyanya. Ada ketegangan lagi. Atau ada keinginan baru. Yang ini kalau pakai perspektif lamamu nggak nyambung. Yo, sejak dulu sih ustadzku ngelarang pacaran itu haram. Tapi kalau sudah jatuh cinta kayak gini, gimana ditahan? Kalau ditahan terus sakitnya di situ nanti. Ya kamu urusanmu kan, ya di situ. Masa aku kan wis urusannya beres. Ya kan? Ini kan tantangan berat ini. Katanya nggak boleh, tapi ini nggak bisa tidur aku Pak siang malam. Wah, tantangan. Banyak sebenarnya kan yang gini-gini. Ada yang nantang persepsimu, nantang gaya hidupmu, nantang. Terus muncul keinginanmu yang baru. Ada dilema batin. Ini yang lama dipertahankan nggak ya enaknya? Step 2. Kamu refleksi. Biasanya terjadi adaptasi.
Adaptasi itu misalnya, sebenarnya pacaran itu tidak apa-apa kok Pak, asal masih berada dalam koridor ajaran Islam. Wah, itu kan gayamu kan terus gitu. Pokoknya asal Islami tidak apa-apa kok Pak. Sebenarnya nyari justifikasi itu janjinya kamu, pikiran lamamu masih nggak mau kamu lepas. Sementara yang baru tidak bisa kamu cuekin. Terus kamu bikin adaptasi. Sebenarnya Islam itu tetap bagus ya Pak, hanya oknumnya saja Pak yang jelek. Nah, kan adaptasi. Tapi nanti setelah adaptasi selesai, akhirnya sebenarnya yang lama akan kamu tinggal. Kamu ambil yang baru, yang biasanya yang baru ini yang paling pragmatis, yang paling kamu butuhkan, yang paling kamu inginkan untuk berhasil. Itu yang terjadi biasanya. Dari banyak ide lama, sekarang kamu cermati dirimu sendiri ya, sejak dulu di kampung, mungkin dulu dari pesantren. Yang hari ini ide-ide yang masih kamu percaya, sebenarnya ide yang masih pragmatis, masih relevan. Yang tidak relevan itu biasanya sudah banyak kamu buang. Dulu mungkin saya anti TV Pak, anti internet Pak, banyak penyalahgunaan internet, banyak. Tapi lama-lama sudah geser sudah. Apalagi lihat video-video gambar kayak gitu, tidak Pak. Begitu lihat pertama, kalau cuma sekali tidak apa-apa, saya bisa tobat Pak. Pulang ke kamar, pengen nonton nih, orang apa-apa lah. Oh tidak apa-apa, dosa kecil. Sudah lagi dosa kecil. Lama-lama kan kamu ganti dalil sudah. Lihat kayak gini ini tidak apa-apa. Ini kan ibrotan liulil absor Pak. Habis ganti sudah teorinya sekarang. Dulu nggak boleh, sekarang jadi boleh. Kenapa? Yang lebih pragmatis yang kamu ambil, yang lebih sesuai untuk kepentinganmu. Dan itu yang terjadi dengan progres ide dalam hidup kita. Silahkan kamu cermati sendiri, nanti malam dipikir-pikir, kamu masih percaya apa, sudah nggak percaya apa. Yang dulu kamu anggap benar, sekarang kamu cuekin. Yang dulu kamu anggap benar, sekarang kamu nggak peduli lagi. Itu mungkin sangat banyak. Karena memang bukan salahmu, ini proses manusiawi. Kenapa? Kamu berhadapan dengan pengalaman baru, kamu ketemu orang baru, kamu punya cita-cita, keinginan yang baru. Begitu masuk Jogja, wah aku punya cita-cita nulis buku Pak. Terus ngajinya jadi kurang, tahajudnya jadi kurang karena pengen nulis buku. Cuma akhirnya bukunya nggak jadi, ya tahajudnya tetap kurang. Tapi yang tidak apa-apa, karena memang wawasan kita berubah-ubah terus. Tinggal kita manajemennya yang bagus. Oke. Nah, terus mengujinya gimana? Ujian pragmatis itu seperti apa sih? Ujiannya dua, ada prospektif, ada retrospektif. Ya. Prospektif itu benar salahnya pikiran itu dilihat dalam kenyataan. Jadi bisa diambil tindakan enggak? Bisa ada realitasnya enggak? Itu namanya prospektif. Kalau retrospektif itu kenyataannya tadi relevan enggak dengan pemikirannya? Kalau bahasa agama mungkin manfaat enggak? Sesuai enggak dengan yang diharapkan? Itu retrospektif. Jadi pikiranmu prospektif kalau bisa dijalankan, dan retrospektif kalau jalan itu mencapai hasil yang diinginkan. Saya ingin kaya Pak, maka saya melakukan usaha, saya bikin bisnis. Ketika kamu melakukan bisnis, berarti idemu itu prospektif, bisa dijalankan. Nah, kamu jadi kaya beneran apa enggak? Kalau jadi kaya beneran maka retrospektif. Kalau enggak bisa berarti tidak retrospektif, meskipun tetap prospektif. Ini. Makanya kalau ada MLM kamu didekati, itu kan biasanya terus disebut di prospek. Nah, jadi memang levelnya baru sampai prospektif. Idenya bisa dijalankan, tapi
Apakah dengan jalan itu kamu jadi kaya? Itu enggak berani dia jamin. Ide itu masuk akal, bisa dijalankan. Cuma apakah nanti nyampe ke level retrospektif? Enggak bisa jaminan. Jadi kalau ada temenmu mau prospek kamu MLM, kamu tanya dulu, ini prospektif apa retrospektif? Nah, kalau nggak bisa jawab, ngaji dulu filsafat. No. Itu kan MLM kan banyak itu. Oke. Jadi itu, ya kalau bahasanya William James, it is useful because it is true, atau it is true because it is useful. Kalau yang prospektif itu useful because it is true. Kalau retrospektif itu true because it is useful. Wis pikiran dhewe ning kamar kok tuwa itu. Bener karena benar, apa benar karena useful, berguna. Jadi dia berguna maka benar, apa benar maka berguna. Kalau William James dua-duanya itulah pragmatisme. Oke, nah ini teori yang paling dikenal dari William James, namanya the will to believe. Kalau Nietzsche kan will to power. Untuk hidup kita butuh will to believe, kemauan untuk percaya. Kalau kita tidak mau percaya apapun, kita tidak akan bisa hidup. Kamu percaya nggak kalau kamu loncat dari lantai 3-nya amplas itu masih hidup? Oh, nggak percaya Pak, itu serai urip gue mesti. Tiba-tiba kamu loncat aja, kamu nggak percaya kalau loncat itu bisa mati, ya kan? Kamu percaya nggak kalau apa gitu? Orang harus percaya. Saya percaya Pak, kalau pakai jaket badanku bisa anget. Makanya kalau dingin terus kamu pakai jaket. Itu kan karena kamu percaya. Maka orang harus will to believe. Karena dengan percaya kamu bisa melakukan sesuatu. Kalau kamu nggak percaya apapun, nggak bisa kamu melakukan sesuatu. Apa kamu percaya dengan makan itu lapar mau hilang? Percaya Pak. Kan gitu. Saya percaya Pak dengan makan. Kalau nggak percaya kan kamu akhirnya nggak makan. Jadi orang sebenarnya hidup itu tidak berdasarkan rasio. Rasio itu datangnya belakangan. Yang pertama datang justru belief. Apa saja yang kamu percayai. Dalam banyak hal, gak cuma dalam agama. Karena percaya dengan keroan, maka kamu keroan kalau masuk angin. Ada yang gak percaya dengan keroan. Ada yang gak suka keroan di sini. Cobalah. Loh, saya suruh cobalah karena ini pragmatisme. Kalau tak jelaskan enaknya keroan, tidak nyambung. Keroan aja. Kamu harus will to believe. Kalau kamu gak percaya kan gak akan keroan. Tapi begitu kamu percaya, kamu akan keroan. Teori gravitasi misalnya, itu kan teorinya Newton. Dan kamu percaya saja kan dengan Newton. Apa kamu melakukan penelitian sendiri kayak Newton? Kan enggak. Iya Pak, saya percaya. Will to believe. Jadi nyawanya hidupmu ada pada will to believe. Oke. Jadi kenapa? Karena kita harus melakukan sesuatu. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak percaya apapun. Kalau kamu gak percaya bahwa berkeluarga itu bermanfaat, ya kamu gak akan dapat apa-apa. Dan kamu mungkin gak nikah. Wong kamu gak percaya. Saya gak percaya perempuan Pak, tapi bolak-balik nyari pacar. Ayo. Itu berarti tidak koheren. Kalau tidak percaya perempuan, ya jangan nyari pacar. Itu berarti kamu percaya perempuan bisa bikin kamu senang. Lawan jenis bisa bikin kamu bahagia. Kalau bilang tidak percaya tapi masih nyari pacar terus, yuk itu apa, kalau di tempat saya namanya kayak bambu diinjek, prek. Iya, saya dapat istilah baru kemarin dari kampung kan gitu. Lagi ngomong asik-asik, alah koyok pring tidak. Apa pring tidak? Prek gitu. Oke.
Jadi will to believe, ada keinginan untuk percaya. Kalau nggak ada will to believe, kita nggak bisa hidup. Termasuk agama. Nah, dari sinilah lahir filsafat agama yang jadi fokus utama pragmatismenya William James. Pendidikan, ya lah, intinya sama sebenarnya. Pendidikan dia harus punya fungsi pragmatis. Ilmu pengetahuan juga harus pragmatis. Ide, value itu harus pragmatis. Tidak ada gunanya kamu belajar ndaki-ndaki tapi nggak relevan sama hidupmu yang nyata, nggak relevan sama keseharianmu. Makanya pikiran-pikiran filsafat yang lama itu relevan pada zamannya, tapi dia tidak selalu relevan pada hari ini. Boleh kamu pelajari, tapi kontekstualkan dengan hidupmu hari ini. Kalau tidak gitu, dia jadi museum. Museum itu barang bagus-bagus, indah-indah, tapi hanya untuk dilihat. Itu Al-Quran itu kan juga kan sekarang sering jadi museum. Kalau di kamarmu Quran itu mungkin sudah beledukan, tidak karu-karuan, karena jarang dibuka. Nah, dia jadi barang museum. Dia tidak pragmatis. Dia kan petunjuk itu kan. Hudan, Tibyan, Furqan. Ini fungsi-fungsi pragmatisnya Al-Quran. Kalau dia tidak bisa jadi petunjuk, tidak bisa jadi obat, tidak bisa jadi Tibyan, Furqan bagi kita, ya berarti dia misfungsi. Allah sudah capek-capek menurunkan wahyu, Nabi capek-capek menyampaikan, kamu cuekin. Nah, pendidikan, ilmu pengetahuan itu harus pragmatis. Harus ada bukti nyatanya, harus ada praksisnya. Oke. Nah, Tuhan juga, ya, menurut William James, boleh kamu percaya Tuhan. Bahkan mungkin lebih baik kamu percaya Tuhan, cuma konsisten. Kalau kamu percaya Tuhan, ya praksis hidupmu harus menunjukkan kamu seorang yang percaya Tuhan. Kan banyak kan di antara kita yang gaya hidupnya kayak tidak ada Tuhan aja. Kalau kamu percaya ada Tuhan, ya bergayalah Tuhan memang ada. Yo, ada Tuhan itu berarti yo termasuk nggak gampang putus asa, nggak gampang galau. Kalau lagi seneng nggak sombong, itu kan menunjukkan bahwa kita memang punya Tuhan. Orang sombong itu kan menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa berjasa, merasa besar sendiri tanpa andilnya Tuhan. Nah, seorang yang percaya Tuhan, gayanya harus, praksisnya harus menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan. Seorang Muslim, praksisnya juga harus menunjukkan bahwa dia Muslim. Kalau tidak gitu berarti agamamu tidak ada gunanya. Dia tidak pragmatis. Oke, jadi kenapa secara pragmatisme doktrin agama itu benar jika perbuatan para pengikutnya sesuai doktrin tersebut dan terarah pada satu kesuksesan sesuai maunya agama. Misalnya Nabi bilang, tujuan agama adalah liutammima makarimal akhlak. Itulah misiku diutus ke dunia ini. Berarti apa? Misinya Nabi sukses secara pragmatis kalau umat Islam itu akhlaknya mulia. Kan gitu. Ciri paling gampang. Kalau tidak berarti Nabi dalam tanda petik misinya belum benar secara pragmatis. Belum ketemu hasilnya. Belum punya cash value. Belum ada nilai gunanya. Agama lebih banyak dijadikan alat gegeran daripada alat akhlak mulia. Itu Tuhan pragmatis. Oke, coba kita lihat. Ini konsep yang paling terkenal dari William James, agama pragmatis. Pragmatic religion. Kita lihat ya cara berpikirnya William James. Ini tak urut kayak logika. Jadi yang pertama gini, diawali dari keraguan kayak filsafat. Agama itu bagi James hipotesis. Kenapa hipotesis? Perlu dibuktikan benar salahnya. Karena sampai detik ini belum ada bukti empiris faktual agama, maka agama dalam dirinya sendiri dia tetap hipotesis.
Cuma kita lihat nanti secara pragmatis. Jadi agama itu tidak jelas benar salahnya, dia hipotesis, berarti tidak ada bukti kuat yang menunjukkan benar salahnya. Cuma katanya William James, meskipun nggak ada buktinya, menurutku lebih baik agama itu benar. Kenapa? Karena agama menjanjikan kepuasan, kebahagiaan tertinggi yang tanpa batas, bahkan abadi. Kalau agama benar, kita dapat dua hal yang luar biasa, kepuasan dan kebahagiaan. Itu kan enak. Jadi meskipun agama itu hipotesis, susah dibuktikan benar salahnya, tapi aku pinginnya hipotesis ini benar. Kalau agama benar, aku tenang, aku lebih tenang, dan aku bahagia. Tapi kalau agama ternyata keliru, aku kan jadi galau. Wong selama ini aku percaya agama itu benar. Maka aku lebih suka agama itu benar, karena secara jiwa nih dia lebih pragmatis, lebih bermanfaat untuk jiwaku. Oleh karena itu, demi kedamaian jiwaku, demi kebahagiaanku, maka hipotesis agama itu harus kusimpulkan benar dan akan kuanggap benar. Kenapa? Karena secara pragmatis kalau agama itu benar, menguntungkanku. Aku akan puas, aku akan bahagia. Jadi ini membuktikan agama secara pragmatis. Kok ternyata tidak puas dan tidak bahagia, ya berarti agama tidak benar. Tapi aku pinginnya tetap benar. Jadi itu beragama secara pragmatis. Oke. Nah, ini yang penting. Ini tahapan-tahapan agama pragmatis. Ini diambil dari Varietis. Orang beragama itu kan percaya pada Tuhan. Dengan percaya pada Tuhan, dia akan masuk ke step kedua, damai, batinnya tenang. Hidup ngapain ngoyo, hidup ngapain galau, hidup wong ada Tuhan, batinnya tenang. Kalau sudah tenang, biasanya dia bisa pasrah, tidak kemerungsung, tidak, pokoknya sudahlah, pasrahkan aja semua pada Allah. Dengan memasrahkan semua pada Allah, dia akan merasa bahagia. Dia akan merasa bebas. Bebas itu dalam arti freedom from, bukan freedom for. Bebas dalam arti bebas dari dunia, keterikatan dengan materi, bebas, kan itu. Kalau aku sudah bebas, maka hidupku hanya tinggal hidup bersama Tuhan, berlandaskan cinta dan harmoni. Kalau sudah nyampe ke level kelima itu berarti sudah matang keberagamaan kita. Jadi mentah tidaknya keberagamaan kita ditentukan oleh kita ada di step yang mana. Batin kita sudah tenang belum? Kalau belum berarti kita masih ada di level 1. Tapi kalau sudah tenang, saya tenang Pak, sudah damai batinku Pak, itu berarti kita level 2. Atau tidak cuma tenang, sekarang semua saya pasrahkan pada Allah, berarti kita nyampe level 3. Kemudian bahagia dan bebas dari apapun. Enggak Pak, kekayaan enggak menarik saya lagi, dunia enggak menarik saya lagi. Pokoknya dunia itu kayak katanya Ali bin Abi Thalib, dunia itu sudah tak talak 3 sudah. Kan gitu kalau Ali bin Abi Thalib di Nahjul Balagha kan gitu. Ya dunia, wuri, wairi, lakot tolak tuka salah satan. Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Wahai dunia, jangan goda aku, goda yang selain aku aja. Karena kamu sudah kutalak 3. Dunia ditalak 3. Ini berarti apa? Bebas dari keterikatan. Bebas dari keterikatan itu bukan berarti nggak punya loh ya. Istri boleh cakep tapi nggak terikat oleh istri. Harta boleh banyak tapi nggak terikat oleh harta. Itu berarti bebas. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang bisa Islam yang sejati, bisa taslim, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Kalau sudah, kita akan nyampe ke level tertinggi, level paling matang dalam beragama, yaitu keberagamaan yang berlandaskan cinta dan harmoni. Maka nanti kalau di William James, keberagamaan paling matang kalau dalam Islam itu ada di para sufi tasawuf.
atau para rahib Yahudi atau para pendeta. Itu keberakaannya mateng. Kalau kita ya levelnya masih kadang satu aja belum kita. Kayak tadi loh, katanya percaya pada Tuhan, tapi gayanya tidak menunjukkan orang yang percaya kalau Tuhan itu ada. Kamu galau, Pak saya kuliah UIN, nanti mau jadi apa ya Pak? Itu berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Tenang aja, ada sutradaranya sendiri. Kamu kok galau tanpa alasan?